Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini sekali lagi kita boleh bersama di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ketiga yang bertajuk Kuasa pada Yesus yang Ditinggikan. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kuasa pada Yesus yang ditinggikan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Paulus menyatakan kuasa pada Yesus yang ditinggikan dalam buku Efesus? Untuk mempelajari pelajaran ini, kita akan membaca ayat-ayat atau pasal yang tertera di skrin saudara dan saya. Ayat hafalan, Efesus 1 ayat 19 dan 20 mengatakan, "Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga." Saudara, pendahuluan Sekolah Sabat. Paulus berdoa agar umat percaya di Efesus yang sedang berada di bawah godaan untuk mengagumi pelbagai kuasa dan dewa budaya mereka akan mengalami melalui Roh Kudus keluasan kuasa yang disediakan Tuhan kepada mereka dalam Kristus. Kekuatan ilahi ini tidak diukur dalam kuasa kuda atau sihir, tetapi dilihat dalam 4 peristiwa sejarah keselamatan yang telah mengubah kosmos, yaitu kebangkitan Yesus, kemuliaannya di takhta Tuhan, segala sesuatu diletakkan dalam ketaatan kepada Kristus. Kristus diberikan kepada gereja sebagai kepalanya. Dalam memperhatikan 4 peristiwa ini, umat percaya mungkin mulai memahami dan mengalami skop luas kuasa yang Tuhan gunakan bagi pihak mereka. Dalam doa Paulus, Efesus 1 ayat 15 hingga 23, dia meminta Bapa untuk memberi orang Efesus pengalaman mengenal Tuhan melalui wahyunya, pengharapan yang terpancar dari panggilan dan janji Tuhan, dan iman yang melaluinya mereka dapat mengalami kuasa yang tidak terhingga daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia menyelesaikan doanya dengan meyakinkan mereka bahwa Kristus telah menaklukkan segala-galanya. Saudara, untuk membahas atau mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di skrin Anda. Kita langsung masuk ke topik yang pertama, yaitu berdoa dan bersyukur. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Paulus menyatakan pentingnya untuk sentiasa berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan dalam doa? Efesus 1 ayat 15 katakan, "Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku." Paulus telah mendengar bahwa orang Efesus bertumbuh dalam kasih dan iman. Kegembiraan mendengar berita itu menggerakkan dia untuk berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Dia juga melakukan doa syafaat untuk memihak kepada mereka. Sebuah doa syafaat yang akan diteruskan kemudian dalam suratnya di Efesus pasal yang ketiga. Paulus, rasul itu menggalakkan kita untuk mengikuti teladannya. Berdoalah tanpa henti. 1 Tesalonika 5:17. Nah, apakah maksudnya? Berdoa tanpa henti bermaksud hati kita sentiasa terbuka kepada pengaruh Roh Kudus. Kedua, kita mencari alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Ketiga, kita letakkan masalah kita di tangannya. Keempat, kita memohon nasihat Tuhan dalam kesukaran hidup ini. Dan yang terakhir, kita senantiasa bersedia dipimpin oleh Tuhan. Seterusnya, pertanyaan besar di dalam tajuk yang kedua dan seterusnya ini ialah apa yang Paulus minta umat beriman lakukan. Topik yang kedua ini menjawab mengalami pencerahan daripada Roh Kudus. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana Paulus menerangkan mengalami pencerahan daripada Roh Suci? Bagaimana Roh Kudus memberikan pencerahan kepada manusia?
Efesus 1 ayat 17 hingga 19. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Tuhan akan memberi kita hikmat jika kita memintanya. Dia juga akan mendedahkan perkara yang tidak dapat kita fahami sendiri. Dia akan menanggalkan selubung dari mata rohani kita dan akan menerangi kita dengan pengetahuannya. Kita akan melihat seperti yang Tuhan lihat. Apakah yang Paulus mau kita fahami? Dalam ayat 18 hingga 19, Paulus meminta Tuhan untuk menjadikan kita mampu mengenal Dia dengan lebih baik. Dalam topik ini, saudara, bermakna kepada kita bahwa bagi kita yang terpanggil ada harapan untuk kita. Yang kedua, bahwa kita adalah kemuliaan warisan Allah, yaitu harta karunia-Nya. Dan yang ketiga, kebesaran kuasanya yang tiada tandingnya untuk Anda dan saya. Apa yang Paulus minta umat beriman lakukan? Topik yang ketiga, mengambil bahagian dalam kuasa kebangkitan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Paulus menerangkan mengambil bahagian dalam kuasa kebangkitan? Bagaimanakah kuasa Tuhan dinyatakan melalui kebangkitan dan pengangkatan, yaitu duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus itu. Efesus 1 ayat 20 mengatakan, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Dalam ayat-ayat selebihnya dari laporan doa Paulus dalam Efesus 1 ayat 20 hingga 23, Paulus mengembangkan topik ketiga terhadap pencerahan yang diharapkan bahwa Roh Kudus akan membawa kepada umat percaya kebesaran kuasa Tuhan yang Dia amalkan bagi pihak mereka. Dia bermula dengan menunjuk kepada dua peristiwa sejarah keselamatan sebagai ilustrasi utama terhadap kuasa Tuhan, yaitu yang pertama, kebangkitan Yesus daripada kematian, dan yang kedua, pengangkatan Yesus ke takhta alam semesta, seperti yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 20. Ini bermaksud, saudara, kuasa kebangkitannya itu adalah Ia menjamin kebangkitan kita sendiri. 1 Korintus 15 ayat 20 hingga 22. Yang kedua, kuasa kebangkitannya itu Ia membolehkan kita datang kepadanya untuk menerima berkat-berkat kita. Yang ketiga, Ia menjamin kehadiran Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 7. Kemudian, kuasa kebesarannya itu bermaksud Ia memberi kita hadiah. Efesus 4 ayat 8 hingga 11. Dan yang kedua, Ia memastikan bahwa Yesus mempunyai kuasa ke atas semua orang. Filipi 2 ayat 9 hingga 10. Saudara, Yesus telah dibangkitkan dan ditinggikan, tapi Dia tidak lagi berada di atas takhtanya. Dia mengawal semua kuasa di langit dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Apa yang Paulus minta umat beriman lakukan? Tajuk yang keempat menjawab, Kristus di atas segala kuasa. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Paulus menerangkan Kristus di atas segala kuasa? Apa kuasa itu sebenarnya? Mengapakah Paulus sangat berminat dengan kuasa ini? Efesus 1 ayat 21 mengatakan, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini sahaja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Paulus telah merayakan pengangkatan Yesus yang kini duduk bersama Bapa di atas takhta alam semesta. Setelah menentukan kedudukan Kristus dalam hubungan dengan Bapa, yaitu duduk di sebelah kanannya di sorga, Efesus 1 ayat 20, Paulus beralih kepada hubungan Yesus dengan kekuasaan. Sebagai pemerintah bersama dengan Bapa, Yesus jauh di atas mereka semua. Efesus 1 ayat 21. Yesus berdaulat jauh di atas segala pemerintahan dan kekuasaan, kuasa dan kerajaan, dan setiap nama yang diseru, bukan hanya pada zaman sekarang ini, tapi juga pada zaman yang akan datang. Rujukan untuk menyebut nama
mempunyai makna yang istimewa bagi orang Efesus. Anak-anak Skewa coba mengusir setan dengan memanggil nama Yesus, walaupun mereka tidak percaya kepadanya. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 19 hingga 16, menyebut nama dewa atau kuasa neraka adalah perkara biasa pada masa itu. Ia adalah amalan yang didokumentasikan dalam buku-buku sihir yang dihancurkan oleh orang Efesus, seperti yang terdapat dalam Kisah 19 ayat 19. Itulah sebabnya Paulus menekankan bahwa nama Yesus berada di atas mana-mana kuasa iblis. Hanya Dia yang dapat membebaskan kita daripada Satan. Yang terakhir, tajuk yang kelima, Yesus, semua perkara dan gerejanya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Paulus menerangkan Yesus, semua perkara dan gerejanya? Siapa menang akhirnya? Bagaimana gereja atau anggota boleh memiliki kemenangan yang Tuhan berikan itu? Efesus 1 ayat 22 hingga 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Tuhan menempatkan Yesus duduk di sebelah kanannya dan meletakkan semua musuhnya sebagai tunjang kaki baginya. Dan Mazmur 110 ayat 1. Semua musuh kita tunduk kepadanya. Pemerintah, kekuasaan, kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, dan kuasa-kuasa rohani yang jahat di alam surga. Efesus 6 ayat 12. Selain itu, Yesus adalah ketua gereja. Dia membimbingnya ke tempat yang selamat, dan pintu-pintu alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Walau bagaimanapun, kita belum melihat segala-galanya ditundukkan kepada Yesus. Ibrani 2 ayat 8. Oleh itu, doa Paulus ini bertujuan agar mata kita dicerahkan supaya kita dapat melihat realiti yang tidak dapat kita lihat pada masa ini. Bermaksud, Tuhan telah menjadikan Kristus menang atas semua kuasa jahat. Jemaat yang dikait rapat dengan Kristus dan diperlengkapkan olehnya dengan semua yang diperlukan, dengan sendirinya diberi jaminan kemenangan ke atas semua musuh itu. Kuasa Tuhan yang dipamerkan di dalam kebangkitan dan pengangkatannya atas setiap kuasa kosmik telah diaktifkan untuk gereja. Tuhan telah memberikan Kristus yang berkemenangan itu kepada gereja, yang begitu bersatu dengan Dia sehingga mereka disebut tubuhnya. Pena Inspirasi juga menjelaskan, semua kuasa duniawi berada di bawah kawalan yang tidak terhingga. Kepada penguasa yang paling perkasa, kepada penindas yang paling kejam, Dia berkata, kesinilah engkau akan datang, tapi tidak lagi. Ayub 38 ayat 11. Kuasa Tuhan sentiasa digunakan untuk menentang agen-agen kejahatan. Dia selalu bekerja di antara manusia, bukan untuk membinasakan mereka, tetapi untuk memperbaiki dan memelihara mereka. Jadi saudara, daripada pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan. Dalam Efesus 1 ayat 15 hingga 23, Paulus meyakinkan saudara-saudaranya di Efesus bahwa dia berdoa agar mereka terus mengalami keselamatan melalui pelayanan Roh Suci dalam diri kehidupan mereka. Paulus memohon kepada Tuhan Bapa untuk memberikan kepada orang Efesus pengalaman dalam mengenal Tuhan melalui penyataannya, pengharapan yang terpancar dari panggilan dan janji-janji Tuhan, dan iman yang melaluinya mereka dapat mengalami kuasa yang tidak terbatas dari Tuhan Yesus Kristus. Seterusnya, kuasa Kristus dinyatakan dalam dua cara. Kita mengalami kuasa Kristus melalui kebangkitannya. Kita dibangkitkan secara rohani kepada kehidupan baru dalam Kristus. Dan yang kedua, kita mengalami kuasa Kristus melalui kenaikannya ke sorga. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Semoga ini serba sedikit menolong kita memahami pembelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Engkau menolong kami dalam kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.